Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan dhahara al-fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allahumma bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Rawahu Bukhari. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian. Hingga pada kesempatan ini, karena hidayahnya jualah, sehingga kita bisa mendatangi tempat yang mulia ini, tempat yang penuh berkah ini, untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai abdinya, salat jamaah Jumat. Kita lebih bersyukur lagi karena tidak semua orang, tidak semua muslim hari ini bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang kita lakukan insyaallah, karena terhalang oleh beberapa hal, termasuk wilayah yang masuk ke zona hitam untuk COVID-19 itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti sholat jamaah Jumat. Jadi alasan empuk juga bagi saudara-saudara kita juga setengah-setengah untuk mendatangi masjid, kemudian beralasan tidak ke masjid karena larangan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan suasana ini jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak terus berlanjut, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita semuanya. Lewat mimbar ini kami mengajak kepada jamaah sekalian, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengajak kepada jamaah sekalian, terutama kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman, bekal ketakwaan, itulah yang bisa menyelamatkan kita kelak dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat berbahagia, hari ini kita sudah berada pada hari ke-11 dari bulan Muharram, bulan yang mulia di antara 12 bulan. 4 bulan di antaranya adalah disebut dengan bulan haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Apa makna dari Muharram itu? Dalam bulan Muharram itu satu yang monumental adalah hijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Mekah menuju ke Madinah untuk mendapatkan tempat dakwah yang mumpuni.
Kenapa? Karena selama periode Mekah, selama 10 tahun awal penyebaran Islam, di Mekah terlalu banyak tantangan-tantangan, hambatan-hambatan, fitnah-fitnah dilakukan orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW untuk menyebarkan kebenaran Islam ini di atas permukaan buminya. Sehingga lahirlah perintah hijrah kepada Nabi dan para pengikutnya. Jadi hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan. Menurut bahasa, hijrah adalah meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu menurut bahasa. Sedangkan hijrah menurut syariat adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah adalah, orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang daripadanya. Jadi orang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan seluruh apa yang telah dilarang oleh Allah atas dirinya. Jadi termasuk hijrah dalam mengasingkan diri dari pergaulan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memfitnah Islam. Itu makna daripada hijrah. Tahun baru kita, tahun baru Hijriah. Sekarang jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini, Muharram ini? Yang harus kita lakukan adalah melakukan islamisasi diri, menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai pribadi-pribadi yang islami. Tidak hanya Islam identitasnya, tidak hanya Islam pengakuannya karena keturunannya, karena orang tuanya, karena lingkungannya, tetapi betul-betul bersikap, berperilaku agung sebagaimana perintah Islam atas diri Muslim. Ini yang perlu dipahami jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, karena banyak di antara saudara-saudara kita mengaku dirinya Muslim, mengaku dirinya beriman pada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Quran, mengaku Rasulullah sebagai Rasulnya, sebagai Nabinya, ikutannya, tetapi sikap, perilaku, perbuatannya tidak menunjukkan kalau dia berpihak pada Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita sekalian dalam surah Ali Imran ayat 102, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Di orang beriman itu adalah orang sudah melewati dua tahap, satu tahap sudah Islam karena dia mengaku rukun Islam, syahadat, kemudian mengerjakan sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian tingkatannya adalah beriman. Amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintahnya adalah masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kalau perintah, semua perintah artinya semua perintah ikuti, turuti. Semua larangan tinggalkan. Jadi sebetulnya berislam itu gampang. Sudah ada petunjuk, sudah ada contoh. Dan Islam itu sudah sempurna jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Sudah tepat kadarnya, ukurannya, cara melakukannya semua sudah ada. Biasa menyulitkan kita adalah ketika kita menambah-nambahkan. Kenapa kita mengurang-urang yang ada? Itu yang buat repot. Itu mempersulit diri kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipanggil kepada kita orang-orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, tinggalkan semua yang dilarang, ikuti semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian meninggalkan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan muslim yang sempurna. Ya.
Kenapa dalam mengisi tahun Hijriah ini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara kafah jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Jawabnya adalah karena hanya orang-orang yang takwa yang bisa memperbaiki keadaan. Hanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang bisa memperbaiki, bisa merubah keadaan yang buruk menjadi keadaan baik. Jadi jangan diharap orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa memperbaiki keadaan. Malah mereka memperburuk keadaan. Kenapa? Karena mereka cenderung membolak-balikkan fakta. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Mereka bohong kepada dirinya, bohong kepada umatnya, bohong kepada makhluk-makhluk secara keseluruhan. Andai kata tidak terjadi kebohongan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala, sekiranya semua penduduk bumi takwa, maka bukan penyakit Allah turunkan kepada kita. Bukan bencana yang Allah turunkan kepada kita. Sebab Allah dalam ayat lain menyampaikan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu wattaqu fitnatallahi tusibal ladzina minkum khassah. Jadi ketika Allah mengirimkan bencana ini, kalau orang tidak bertakwa, maka Allah akan timpakan ke seluruh manusia. Dan kenapa Allah menurunkan bencana? Sekiranya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yafsukun. Kata Allah, ketika kalian semua beriman, walau anna ahlal qura amanu, penduduk suatu negeri itu beriman, amanu wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Janji Allah ketika kita beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukan pintu-pintu langit, berkah dari langit dan berkah dari dalam bumi. Allah akan menurunkan hujan, menurunkan air dari langit. Kemudian hujan, air itu akan menjadi berkah bagi kehidupan di dunia. Bukan air yang membinasakan. Kadang Allah turunkan air tapi jadi masalah bagi penduduknya. Itu karena manusia itu tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kemudian Allah mengeluarkan dari bumi, perut bumi, semuanya berkah. Tapi kenapa tiba-tiba muncul gejolak di laut, ya. Tiba-tiba muncul tsunami. Tiba-tiba bumi bergetar dengan gempanya, timbul hantakan. Ada tanah longsor. Itu luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakin kadzabu. Ketika kalian kazab, tidak mengakui, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu kazab, kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yafsukun. Allah akan turunkan azabnya, akan turunkan cobaannya, agar manusia merasakan apa yang mereka lakukan. Ini jamaah Jumat rahmat Allah Subhanahu, sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan ketika cocok dengan kita, cocok dengan selera kita, kita ambil. Yang tidak cocok dengan kebiasaan kita, dengan sikap kita, tingkah keseharian kita, kita tolak. Itu tercela, terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita harus jadi orang bertakwa? Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di laut. Itu disebabkan oleh tangan manusia tidak bertanggung jawab. Coba Allah menurunkan penyakit yang luar biasa sampai hari ini masih menghantui penduduk dunia, bukan saja di Takalar, bukan saja di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Mudah-mudahan tidak ada orang-orang yang berbohong, tidak ada orang-orang yang memanipulasi penyakit ini sehingga berkepanjangan. Karena dampaknya luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Orang kemudian saling curiga,
beribadah dibatasi, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, perintah Quran kemudian diabaikan karena menjaga jangan sampai tersebarnya penyakit menular itu. Sholat berjamaah kemudian dilarang di zona-zona tertentu. Alhamdulillah kita masih seperti biasa, walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan, dijaga. Itu bagian daripada perintah juga. Tidak boleh juga terlalu berani. Yang dibutuhkan adalah kejujuran. Ya, jangan juga kita mengatakan tidak ada di corona, itu salah. Tidak boleh juga mau lebih-lebihkan, juga salah. Katakan, ucapkan sesuai dengan porsinya. Kita katakan tidak ada, kemudian ada, lalu menyebar, kena orang, maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena menganggapnya tidak ada padahal ada. Jangan juga dilebih-lebihkan sehingga orang pada takut. Dan wabah ini jamaah Jumat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabah menular itu bukan hal yang baru. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga pernah terjadi wabah taun. Ketika Umar bin Khattab ingin ekspansi sebuah wilayah di Persia, di gerbang Persia beliau didatangi, dilapori oleh tentaranya. Kalau daerah yang akan diserbu ini sedang menular wabah, sedang ada wabah penyakit menular. Apa pendapatmu? Kata sahabat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, saya akan musyawarahkan dulu dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat yang mengatakan sehingga mereka memutuskan untuk menunda penyerangan ke wilayah itu. Sahabat yang satu mengatakan, kenapa kau lari dari takdir wahai Umar? Umar berkata, saya tidak lari dari takdir. Saya menghindari takdir untuk mendatangi takdir yang lain. Bukankah kata Umar bin Khattab, Rasulullah pernah bersabda kepada kita sekalian, ketika ada wabah menular di suatu wilayah, maka orang yang berada dalam wilayah itu tidak boleh keluar meninggalkan wilayahnya. Dan orang dari luar tidak boleh masuk ke wilayah yang sedang dilanda wabah itu. Kuncinya adalah tadi pembatasan sosial. Jangan bercampur aduk ketika ada wabah. Tetapi harus konsisten. Konsistennya adalah yang di dalam memang dilarang pergi keluar, yang keluar dilarang masuk ke wilayah yang terkena wabah itu. Kalau itu dilakukan, insya Allah jamaah Jumat dan Allah Subhanahu wa taala, kita akan keluar dari wabah itu. Kalau setengah-setengah, ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan, nah ini jadi masalah. Kelompok-kelompok tertentu dilarang, kelompok-kelompok tertentu juga dipersilakan untuk pergi kemana-mana. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingati kita semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Jadi kita diperintahkan untuk beriman, bertakwa, karena kalau Allah turunkan azabnya, maka azab itu tidak hanya ditimpakan pada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang bermaksiat. Tetapi ketika azab itu turun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka azab itu akan ditimpakan pada seluruh manusia. Oleh demikian jemaah Jumat rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berada dalam koridor Islam, berada dalam perintah Islam, perintah agama kita, sehingga dengan itu kita mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, menghadirkan pikiran dan hati kita, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi cobaan yang di dunia ini. Mudah-mudahan kita dan keluarga dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sedang melanda ini, sehingga kita bisa leluasa, kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.